Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai reli doa kita sore hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Dia Seperti Air. Seperti air yang mengalir di hatiku, Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini luar biasa. Dia bisa seperti api yang membangkitkan semangat hidup kita. Dia bisa seperti udara. Kalau dia memenuhi hidup kita, maka dia akan mengangkat hidup kita secara luar biasa. Dan sore hari ini, dia seperti air. Justru kalau dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan yang paling rendah, air itu kan mengalirnya ke tempat yang rendah. Roh Kudus cari kita. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita jumpai Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Yuk sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan naikkan syukur kita minta Dia masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Katakan bersama, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya, amin Tuhan. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan bersama-sama, oh Yesus, amin Tuhan. Ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, haleluya Yesus. Ya Yesus, jamaah dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya.
seperti air yang mengalir di hatiku. Rasakan aliran kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya Yesus, jamah kami. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Mari kita buka hati kita, biar Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Tuhan jamah kami. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Bersama-sama katakan, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, haleluya, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Ku. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah dengan kuasa Roh-Ku. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah dengan kuasa Roh-Ku. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Amin, haleluya. Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Ku. Jamah kami Tuhan, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah dengan kuasa Roh-Ku. Amin. Jamah dengan kuasa Roh-Ku. Jamah dengan kuasa Roh Kudus. Jamah kami Tuhan, oh penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari kami Tuhan, dengan kuasa sukacita-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Allah. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami. Kami boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu. Dan sore hari ini Tuhan satukan kami di dalam Roh-Mu. Sehingga gereja kami boleh bertumbuh Tuhan. Kalau roh itu Tuhan ada di dalam kami dan kami bersatu di dalam Engkau, kami yakin Tuhan gereja ini akan tumbuh dengan kuat. Dan Engkau hadir di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah satukan kami dengan kuasa. Amin, haleluya. Tetap berdiri. Kita akan nyanyikan pujian satukanlah roh kami, ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Amin. Yuk semua tepuk tangan ya, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sebentar Bapak Ibu, saya kok merasa nada dasarnya kerendahan ya. Kita naikkan 2 ya, supaya lebih ramai lagi. Yuk, kita akan pujikan dengan hati yang bersuka cita. Tidak ada jalan kecuali menyatukan roh kita dengan Tuhan, agar gereja ini dimenangkan buat Tuhan. Amin, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas. Satukan, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yuk gandeng tangan semua. Bergandeng tangan kami semuanya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Yuk bersama-sama. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas. Yuk bersama-sama, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan, amin, haleluya.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, rindu gereja kita ini dimenangkan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Cuman satu caranya, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan dan kita disatukan satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, katakan Yesus yang terbesar. Dia tidak pernah berubah. Amin. Katakan Yesus terbesar. Kalau saudara yakin dan percaya dia besar, yuk kita angkat tangan kita. Katakan dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan, dia ampuni, dan pertolongan. Katakan dia tak berubah. Mari kita tinggikan nama Yesus. Katakan Yesus. Amin Tuhan. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dia cinta. Engkau sangat mencintai kami Tuhan, dan Engkau tahu kebutuhan kami. Dia sembuh yang sakit. Panggil namanya. Dia ampuni. Haleluya. Dan pujian ini sekali lagi. Katakan Yesus. Haleluya Yesus. Oh, Engkau sungguh yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Katakan dia cinta. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Ampuni. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan katakan dia tak berubah. Lagi katakan Yesus, katakan Yesus terbesar. Amin. Katakan dia cintaku. Dia sembuhkan. Dia ampuni. Dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang bukan hanya besar dalam setiap aspek kehidupan kami, tetapi Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang selalu peduli dengan kami, Allah yang kuasanya tidak berubah, bahkan perhatiannya pun kepada kami tidak berubah. Sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kembali kami ada di bait-Mu, dalam sebuah momen istimewa Tuhan, dalam kami memperingati karya agung-Mu dalam kehidupan kami. Turunnya Roh Kudus mendiami dalam kehidupan kami orang yang percaya.
Sebab itu Bapa di sorga, kami membuka hati dan pengertian kami untuk Tuhan bekerja bagi kami semua. Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Sebab itu urapi kami semua, buka hati kami, buka pengertian kami. Hal-hal yang sulit kami pahami, Engkau Roh Kudus bekerja atas kami semua, supaya kami pulang dengan membawa sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau atas kami semua. Kami buka hati kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, selamat malam untuk kita semua. Ini hari terakhir untuk kita dalam sebuah kesempatan yang istimewa memperingati turunnya Roh Kudus, sebuah pemenuhan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, sedikit mereview refresh Pentakosta. Setiap tahun kita memperingati hari raya Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu adalah merupakan awalnya ya, hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen atau gandum. Jadi itu kalau seperti di Amerika itu kira-kira hari Thanksgiving begitu. Ya, kalau setiap tahun sekali orang Amerika mereka ada hari ucapan syukur Thanksgiving itu, biasanya mereka makan kalkun itu. Kalkun itu ayam atau bebek ya? Ayam ya? Ya, yang besar itu pokoknya. Kalau di meja kelihatannya meja penuh itu. Nah, itu ciri khas mereka. Nah, orang Israel juga punya acara. Setiap tahun sekali mereka memperingati hari Pentakosta, yaitu hari ucapan syukur karena panen yang mereka peroleh. Nah, biasanya ini dirayakan hari atau 7 minggu setelah Paskah. 7 kali 7 kan 49. Maka hari yang ke-50 itulah hari Pentakosta. Pentakosta itu secara harfiah artinya 50. Dan mereka mengucap syukur akan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memberkati mereka, maka mereka mengucap syukur. Maka hari raya Pentakosta dalam tradisi atau dalam bangsa Israel juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Dalam Ulangan pasal 16 itu kalau kita boleh baca. Nah, dalam perjanjian baru atau oleh kita orang Kristen, istilah Pentakosta itu dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Itu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, kita sudah paham semua akan hal itu. Nah, dalam setiap acara reli doa di gereja kita merupakan sebuah tradisi yang baik. Setiap tahun kita mengadakan reli doa. Sudah pasti pokok penekanannya adalah turunnya dan diterimanya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sehingga beberapa hari ini saya dan saudara kita semua sudah disegarkan dengan hal itu. Bagaimana karya Roh Kudus, bagaimana turunnya Roh Kudus dan berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sudah cukup banyak itu hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan hal itu. Dan besok adalah puncaknya ya. Kita akan berpentakosta atau mengucap syukur untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita. Pak Yu sudah siap itu mempersiapkan amunisinya untuk kita semua besok. Siap-siap Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini adalah pranya ya. Persiapanlah, katakanlah begitu. Karena kita sudah dibekali dengan banyak hal tentang Pentakosta, tentang Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dalam kesempatan malam hari ini saya tidak akan menambah lagi deretan panjang itu, tapi saya mengajak kita untuk melihat sesuatu di dalam atau yang berkaitan dengan Pentakosta ini yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ada suatu peristiwa yang tidak kalah pentingnya menurut saya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sebagai persiapan bagi mereka untuk menerima
Roh Kudus dan karunia-Nya. Mari saja kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, saya perlu tekankan sedikit dulu. Ini buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Buku yang pertama ya kita sudah tahu lah, adalah Injil Lukas. Buku yang kedua adalah Kisah Rasul ini. Dan Theophilus itu adalah salah satu tokoh, katakan sajalah tokoh masyarakat pada waktu itu, sekaligus tokoh agama. Nah, Lukas merasa punya beban untuk menceritakan Yesus yang dia kenal atau yang dia dengar, bagaimana karyanya. Kita tahu bahwa Lukas ini bukan salah satu dari 12 orang itu, bukan bagian dari rasul-rasul, bukan bagian dari 12 murid Yesus, tapi dia hidup pada zaman itu, menyaksikan sendiri bagaimana karya daripada Tuhan Yesus, dan dia pun ikut merasakan bagaimana Yesus hadir di dunia ini. Lalu dia tuliskan. Jadi apa yang dia sampaikan ini bisa kita katakan sebagai sebuah kesaksian dia bersama dengan Tuhan. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Renungan malam hari ini saya beri judul Wait in Faith, menanti dalam iman. Wait in faith. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan inkarnasinya di dunia ini, dan ketika dia mau kembali ke sorga, dia menjanjikan sesuatu yang besar kepada murid-muridnya. Sebelum dia meninggalkan mereka, dia menjanjikan sesuatu yang besar kepada murid-muridnya dengan satu syarat, yaitu tunggu. Yesus menjanjikan sesuatu yang besar yang belum pernah mereka terima sebelumnya, bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya, bahkan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Yesus menjanjikan sesuatu, tapi dengan syarat mereka harus tunggu sesuatu yang Yesus janjikan itu. Nah, pertanyaannya, berapa lama mereka disuruh menunggu? Ada yang tahu? Berapa lama mereka disuruh menunggu? Ada yang berani bersuara? Dari ayat yang saya bacakan tadi, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, berapa lama mereka disuruh tunggu? Kalau kita mencermati baik-baik, membaca kata demi kata, di situ tidak disebutkan berapa lama. Kalau hari ini kita tahu memang mereka menunggu selama 10 hari. Dan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan itu tepat pada hari raya Pentakosta. Tetapi ketika mereka menerima janji itu, tidak disebutkan berapa lama, pokoknya tunggu. Yesus menjanjikan sesuatu yang besar buat mereka.
Kalau hari ini kalau kita dengar Roh Kudus itu biasa, tapi pada waktu itu dijanjikan itu hal yang tidak biasa, hal yang baru bagi mereka. Tapi dengan saya tunggu dan tidak diberitahu berapa lama harus tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa menanti atau menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita semua punya pengalaman untuk yang satu itu dalam level yang berbeda-beda. Kita semua tahu bahwa menunggu itu adalah hal yang tidak mudah, apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Menanti atau menunggu itu sebenarnya kata yang sederhana, tapi saya jamin itu sangat sulit untuk dipraktekkan. Apalagi sekali lagi, menunggu sesuatu dalam waktu yang tidak ditentukan. Pasti itu tidak mudah. Sekali lagi saya yakin kita punya beberapa pengalaman berkaitan dengan hal itu. Karena butuh kesabaran, ya, butuh keikhlasan hati untuk bisa menjalaninya. Makanya tidak heran bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak sabar. Saya bukan cuma orang tertentu, hampir semua orang tidak sabar itu menunggu. Apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Bahkan di Alkitab ada contohnya itu. Orang yang tidak sabar, menunggu, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Contoh saja Abraham misalnya. Tuhan janjikan kepada mereka bahwa dia akan punya keturunan. Kan memang tidak dibilang berapa lama. Kalau kita membaca kisah Abraham, dia menunggu selama 25 tahun. Abraham mendapat janji usia 75 dan Ishak itu lahir usia 100 tahun. 25 tahun dia menunggu. Memang Tuhan tidak bilang, satu-satunya yang kita temukan Alkitab adalah ketika di tahun ke-24 malaikat datang kepadanya dan berkata tahun depan. Itu sudah tahun ke-24. Selama 24 tahun dia menanti, menunggu. Dan tidak dibilang. Memang dapat dipahami. Karena tidak sabarnya dia menanti, menunggu. Lalu kemudian lahirlah Ismail yang kita tahu. Ismail itu menjadi duri dalam daging. Dan menjadi sumber masalah berkepanjangan. Bukan saja Abraham di zaman dia hidup, bahkan sampai hari ini. Apa kita mau salahkan Abraham? Belum tentu. Itu bapak orang beriman. Karena memang menanti sesuatu, apalagi dalam ketidakpastian, itu memang sangat melelahkan. Tidak mudah untuk hal itu. Pertanyaan saya, berapa banyak di antara kita yang mau menanti? Dalam ketidakpastian, dalam waktu yang tak terbatas. Saya rasa pada umumnya orang tidak mau atau kurang bersedia. Tak kasih contoh. Misalnya seorang pemuda melamar seorang gadis. Cowok lamar cewek untuk menikah. Lalu ceweknya bilang begini, oke, lamaranmu tak terima, tapi dengan satu syarat, tunggu saya selesai kuliah misalnya. Memang tidak bilang berapa lama selesai kuliah. Tapi cowoknya kan sudah bisa berhitung. Dia semester berapa sekarang? Semester 7. Oke, biasanya kan kuliah 8 semester. Oke lah, mula-mula sidik lah 9 semester. Tambah skripsi 1 semester. Ya paling-paling antara 1 tahun sampai dengan 1 tahun setengah. Banter-banternya ya 2 tahun. Pada umumnya cowok itu pasti mau menunggu. Kalau dia cinta benar apalagi. Pasti akan ditunggu. Anda apa-apalah 2 tahun. Yakub saja 14 tahun. Nunggu, kekasih hatinya bisa kok. Bisa. Umumnya bisa. Meskipun tidak dibilang berapa lama, tapi kan sudah bisa diperkirakan. Kira-kira kalau tidak 1 tahun ya paling lama 2 tahun. Tapi coba kalau ceweknya bilang begini, oke, lamaranmu tak terima, tapi dengan syarat 1, tunggu saya selesai kuliah. 2, selesai kuliah saya mau kerja dulu, mau sukses dulu, mau menikmati hidup dulu. Saya punya cita-cita mau keliling dunia dulu, mau foto-foto di tempat yang instagramable itu loh. Baru kemudian kita menikah. Pertanyaan saya, untuk bisa mencapai cita-cita cewek itu, kira-kira butuh berapa lama?
kuliah bisa dikira-kira, kerja mungkin bisa dikira-kira, mungkin 4-5 tahun dia sudah lumayan. Keliling dunia butuh berapa tahun? Mungkin sampai dia tua itu tidak selesai-selesai itu. Barangkali sampai nenek-nenek itu tidak selesai itu. Berapa negara di dunia harus didatangi. Dan saya yakin pasti pemuda itu ketika mendapat jawaban seperti ini, itu pasti akan berpikir panjang. Bukan hanya berpikir 2 kali, mungkin 3, 4, 5 kali. Karena apa? Disuruh menanti dalam ketidakpastian. Umumnya orang pasti tidak mau. Nah, cuman menariknya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, tunggu, tidak dibilang kapan itu, pokoknya tunggu saja. Mereka mau itu? Tidak dikasih clue, tunggu sampai hari raya Pentakosta. Kalau itu kan sudah bisa dikira-kira, mereka sudah tahu Paskah baru lewat. Tunggu, cuma dibilang tunggu di Yerusalem, itu saja. Jangan kemana-mana, bahkan disuruh jangan keluar kota. Tunggu di sana. Tidak diberitahu sampai kapan. Tapi mengapa murid-murid Yesus mereka mau menunggu? Padahal dalam waktu yang tidak terbatas. Kalau sekarang kita tahu waktunya terbatas karena sudah terjadi. Tapi pada waktu itu ketika mereka menerima janji itu, mereka tidak diberitahu. Tunggu berapa lama? Tapi mengapa mereka mau? Pasti ada sebabnya. Sehingga meskipun mereka tidak tahu kapan mereka harus akan menerima janji itu, sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, tapi mereka mau menunggu. Paling tidak ada 2 hal yang membuat mereka mau menunggu, sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat. Dalam ayat yang keempat dikatakan begini, telah kamu dengar daripadaku, ayat 4. Telah kamu dengar daripadaku. Janji itu mereka dengar dari siapa? Bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang dikenal oleh murid-muridnya saat itu, saat ngomong tadi, telah kamu dengar daripadaku, adalah Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah berkemenangan. Yesus yang sudah membuktikan nubuatannya sendiri. Adalah Yesus yang sudah terbukti, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Ini bukan Yesus yang sebelumnya. Bukan berarti mereka tidak percaya Yesus sebelumnya. Tapi bukankah Yesus seringkali menegur mereka kan? Hai kamu orang yang kurang percaya, betapa lamban hatimu untuk mendengar, betapa lamban hatimu untuk menanggap. Bahkan Yesus beberapa kali menegur mereka. Ada ayatnya, Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Meskipun tentu tidak ada yang ngomong, oh Yesus saya nggak percaya padamu, bukan. Tapi dari tindakan mereka, mereka tidak terlalu yakin dengan apa yang Yesus katakan. Tapi setelah peristiwa penyaliban, peristiwa kebangkitan, Yesusnya beda. Yesus yang mereka kenal nih, Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang membuktikan kata-katanya. Yesus yang bisa dipercaya. Bukan saja mereka percaya secara iman, tapi percaya karena mereka melihat bagaimana Yesus membuktikan dirinya. Telah kamu dengar daripadaku. Saya kan sudah ngomong kepada kalian, kira-kira begitu. Maka perkataan Yesus ini cukup buat mereka. Yang pertama adalah karena mereka percaya pada perkataan Yesus. Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang berkemenangan. Yesus yang sudah membuktikan dirinya bisa dipercaya. Maka mereka menunggu, meskipun Yesus tidak bilang tunggu sampai kapan, tapi karena mereka tahu ini yang ngomong ini bukan sembarangan orang, dalam tanda petik, bukan sembarangan orang. Ini orang yang sudah membuktikan dirinya bangkit dari kematian, berkemenangan.
Tidak ada alasan buat mereka untuk meragukan perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus adalah jaminannya buat mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika Yesus bilang, saya kan sudah ngomong, cukup. Ketika Yesus berjanji, oke, selesai. Tidak butuh jaminan yang lain. Mereka tidak butuh jaminan yang lain. Kalau saya butuh jaminan Pak Yu, makasih Pak. Perkataan Yesus itu adalah jaminan. Karena Yesus ngomong, maka mereka percaya. Karena Bapak Ibu saudara Tuhan begini ya, orang itu mau melakukan sesuatu yang sulit bahkan mungkin mustahil. Kalau yang memintanya itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat diandalkan. Dan mereka tahu Yesus bisa dipercaya. Yesus bisa diandalkan. Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Ini kan murid-muridnya dengan Tuhan. Mereka disuruh tunggu sesuatu yang sebetulnya muskil itu. Tidak menyenangkan sebenarnya itu. Karena menunggu dalam waktu yang tak terbatas. Bahkan Bapak Abraham saja, pahlawan iman itu bisa goyah itu karena menunggu terlalu lama. Tapi mengapa murid-muridnya mereka mau? Karena mereka percaya pada perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan tanpa ragu, ya? Tanpa pikir panjang. Pokoknya kalau Tuhan yang bilang, kalau Tuhan yang janji, sudah percaya saja. Tidak usah dipertanyakan. Pokoknya Tuhan tidak mungkin salah. Pokoknya Tuhan tidak mungkin keliru. Sebab Bapak Ibu Saudara ya, iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan harus sampai pada tahap ya, kita tidak lagi mempertanyakan apa yang Tuhan minta dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kita harus sampai di situ. Kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan sama seperti murid-murid, karena mereka kenal betul Tuhannya ini, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Maka ketika dalam tanda petik dia meminta atau menyuruh sesuatu yang sebetulnya tidak masuk di akal atau sulit, mereka tidak tanya. Mereka hanya pokoknya lakukan. Karena Tuhan yang ngomong, karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang mau, lakukan saja. Kita sebagai orang percaya harusnya sampai pada level itu. Tidak lagi mempertanyakan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita meragukan Tuhan. Oh ya, memang kita tidak pernah ngomong, Tuhan saya ragu padamu. Ya memang tidak pernah. Tapi sekarang kadang-kadang kita mempertanyakan bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan salah desain kita. Seolah-olah Tuhan salah memplanning sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi atau kondisi atau keadaan atau sesuatu yang di luar keinginan kita. Atau ketika kita menanti sesuatu yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita mau, dan Tuhan suruh tunggu. Tidak mudah itu. Karena iman orang Kristen sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman orang Kristen adalah iman yang melakukan, bukan iman yang bertanya. Mengapa Tuhan ini terjadi? Apa maumu Tuhan? Murid-muridnya ketika Tuhan suruh lakukan, mereka tidak pikir panjang. Pokoknya lakukan saja, tunggu saja.
Tuhan yang sudah terbukti membuktikan dirinya, dia pasti menggenapinya. Saya yakin pasti ketika mereka sedang berdoa itu, karena kan kalau kita baca setelah itu kan mereka pulang ke Yerusalem, mereka ada di loteng Yerusalem, mereka kan berdoa kira-kira 120 orang. Pasti di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dan seterusnya. Secara manusia pasti mereka ada pertanyaan, sampai kapan kita berdoa? Atau sampai kapan kita menunggu? Secara manusia pasti ada yang bertanya begitu. Atau paling tidak dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dari 120 orang ini, tidak mungkin mereka tidak ada pertanyaan itu. Tapi yang kita tahu mereka tetap tekun berdoa sambil menantikan janji Tuhan itu. Mereka yakin Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin ingkar janjinya. Bukankah kita berkata langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya? Masihkah kita percaya akan hal itu? Tentu saudara percaya. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita sampai pada level pokoknya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, asal Tuhan senang, siap melaksanakan? Seperti seorang prajurit ketika berkata kepada komandan, siap laksanakan. Ketika dia diberi tugas, ketika dia diperlakukan sesuatu oleh komandannya, dia tidak akan mempertanyakan, komandan kok tidak adil, komandan kok begini. Tidak, sebagai prajurit siap laksanakan. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Situasi boleh salah, tapi Tuhan tidak mungkin salah. Lalu yang kedua, saya akan membacakan ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Seulang. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita itu biasa dengan istilah baptisan Roh Kudus atau karunia Roh Kudus. Itu biasa buat kita. Gereja biasa itu. Tapi bagi murid-muridnya pada waktu itu, ketika mereka menerima janji itu atau mendengar Yesus ngomong tadi itu, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air dibandingkan dengan baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air mereka ngerti semua. Baptisan air adalah tanda pertobatan, orangnya dimasukkan ke sungai, ditenggelamkan lalu keluar. Mereka ngerti. Pokoknya kalau bicara baptisan air mereka tahu. Tapi ketika bicara tentang baptisan Roh Kudus mereka tidak ngerti. Itu belum pernah ada sebelumnya. Ya sekali lagi kalau hari ini itu bukan asing buat kita. Tapi bagi murid-murid yang pertama kali dengar itu, asing itu. Hal yang baru buat mereka, belum pernah ada dalam sejarah itu. Mereka tidak bisa membayangkan itu. Seperti apa baptisan Roh Kudus? Tak kasih contoh. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa bedanya buah apel, you know apel, tahu tak? Dan buah simalakama. Bedanya di mana? Saya ulang lagi, enggak jelas. Apa bedanya buah apel dan buah simalakama? Bedanya di mana? Loh. Tahu tuh buah simalakama, kalau dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah, bedanya si simalakama dengan apel itu di mana? Kalau apel kan tahu, bulat mesti, ya cenderung bulat lah. Warnanya ya kalau bukan merah, ya hijau. Kalau kuning pasti di Photoshop itu. Kita ngerti apel seperti apa. Lah simalakama piye? Seperti apa bentuknya? Warnanya apa? Pertanyaan saya, pernah lihat enggak buah simalakama? Saya enggak pernah lihat. Yang buah ada dalam dongeng. Kalau saya tanya apa beda apel dan pisang, gampang enggak membedakan? Ya gampang toh.
Kenapa? Karena baik apel maupun pisang kita sama-sama tahu buahnya. Artinya apa? Membandingkan sesuatu yang sama-sama diketahui itu mudah. Tapi membandingkan sesuatu yang tidak diketahui, yang belum pernah dilihat, wah itu susahnya minta ampun. Dan pasti akan menimbulkan rasa penasaran. Yesus bilang, kamu kan Yohanes membaptis, dan mereka sudah dibaptis semua oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan, dibaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pasti di dalam benak murid-muridnya pasti timbul berbagai macam argumentasi atau bayangan. Seperti apa? Kalau baptis air kan tahu, masukkan air. Baptis Roh Kudus bagaimana? Masukkan kemana? Karena sesuatu yang belum dilihat, belum dialami. Ya kalau hari ini tentu kita mengerti semua. Pada waktu mereka terima janji itu, mereka tidak tahu itu. Maka sudah pasti mereka itu penasaran. Hal yang kedua yang membuat murid-muridnya mau menunggu janji Tuhan, selain yang pertama mereka percaya pada perkataan Yesus, yang kedua mereka penasaran pada perkataan Yesus. Tidak mungkin tidak penasaran. Kalau saya atau saudara ada di dalam murid-murid yang dengar itu sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah disaksikan, belum ada duanya, belum pernah terjadi dalam sejarah, pasti penasaran, apa sih itu baptisan Roh Kudus? Kalau baptisan air mereka ngerti semua, tapi baptisan Roh Kudus tidak tahu. Jangan bayangkan hari ini, bayangkan ketika mereka belum pernah mendengar, baru kali itu mendengar, apalagi melihat, apalagi mengalami. Pasti mereka penasaran. Ya sudah apa-apa, lama pun ditunggu. Itu yang membuat mereka akhirnya nunggu. Rasa penasaran itu, saudara, sebuah dorongan yang kuat untuk membuat saudara pernah penasaran sesuatu? Kita semua pasti pernah penasaran untuk sesuatu, pasti. Karena dalam dunia ini the power of penasaran itu adalah sebuah kekuatan besar ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, itu bisa mendatangkan keuntungan besar. Pernah beli atau dengar mystery box? Ya, ini contohnya ini. Kalau kita yang belanja di marketplace, di online itu sering ada itu, baik Tokopedia, Lazada, Bukalapak ya segala macam, mesti ada itu. Dengan uang sekian itu mungkin cuma 2.000, ada yang 20.000, ada yang lebih dari itu. Kita akan membeli barang yang tidak kita ketahui dan tidak dituliskan di deskripsi, kita tebak saja. Kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang tidak baik. Kadang dengan uang 2.000 orang bisa dapat barang dengan harga 50.000, bahkan ada yang dapat handphone. Tapi tidak jarang juga dapat yang barang yang tidak ada gunanya, barang rusak bahkan yang tidak bisa digunakan. Tapi meskipun demikian, yang belanja itu banyak itu. Oh, ini kena 1000-an berapa? Ini bukan yang paling besar ini. Yang lebih ribu lagi ada. Meskipun orang itu tahu bahwa dia bisa tidak mendapatkan apa-apa, atau kalau mendapatkan sesuatu tidak ada gunanya, tapi orang tetap beli itu. Kenapa? The power of penasaran itu. Dan Yesus bikin murid-murid penasaran. Apa ya itu? Baptisan Roh Kudus. Apa itu? Kalau dibaptis air kan kita tahu, tapi kalau dibaptis Roh Kudus, apa itu? Saya yakin sementara mereka 10 hari itu, mereka memperbincangkan itu. Apa ya itu baptisan Roh Kudus? Sesuatu yang sesuatu yang asing buat mereka. Dan itu yang membuat mereka tunggu. Oke, daripada kita penasaran, tunggu saja sambil kita berdoa. Dan rasa penasaran mereka terpuaskan 10 hari kemudian. Dalam Kisah Rasul 2, mereka mendapat kejutan tak terduga. Mereka tidak saja dibaptis Roh Kudus, tapi juga mendapat karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus adalah hal baru dalam kehidupan mereka, bahkan belum pernah ada dalam sejarah. Karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi gereja dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi-nabi dalam perjanjian lama
mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan, tetapi sangat berbeda dengan gereja pada masa kini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan itu menjadi kado mereka selama 10 hari mereka ikut Tuhan. Penasaran mereka terbayar. Pertanyaan saya, setelah sekian lama kita ikut Tuhan, saudara masih tidak ada penasaran dengan Tuhan? Tuhan mau bikin apa ya buat hidup saya? Tuhan punya sesuatu enggak, kejutan buat saya? Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau kerjakan? Ketika doa satu dijawab oleh Tuhan, ada doa yang lain. Tuhan mau jawab dengan cara bagaimana ya? Sehingga membuat kita selalu mau connect dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, tapi rasa itu, rasa penasaran, rasa ingin tahu lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Masih enggak sekian lama saudara ikut Tuhan? Ada orang mengatakan bahwa hubungan ketertarikan itu semakin lama akan semakin berkurang daya tariknya. Terhadap apa saja? Dulu ketika kita beli barang sesuatu, misalnya ketika pertama kali itu barang itu keluar dan kita bisa membelinya, apa saja itu, pasti itu hal yang menarik. Contohnya ini, pemurni udara ini kan barang baru keluar pada waktu pandemi. Orang banyak membeli dan pasti terkagum dengan cara kerjanya. Tetapi lama-lama menjadi hal biasa. Bukan karena tidak dibutuhkan, tapi karena sering lihat. Dan ini jangan menjadi kondisi kita dengan Tuhan. Seharusnya hubungan kita dengan Tuhan, memang ada banyak pengalaman kita dengan Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita sudah terbiasa dengan Tuhan. Masih banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Seharusnya meskipun kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kita tetap rasa itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Itu jangan sampai hilang. Dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Meskipun mereka murid-muridnya belum melihat dan menerima janji itu, tapi mereka tetap bersemangat untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita siapkan satu pujian. Saya undang WL dan Singer untuk menyanyi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah mereka menerima janji itu, mereka menunggu. Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Meskipun mereka tidak tahu kapan mereka tepatnya akan menerima janji Tuhan itu, sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Tapi karena mereka percaya kepada siapa yang ngomong itu, Tuhan yang berkemenangan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak mungkin salah, maka mereka setia menunggu. Mungkin saat ini saudara sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Setiap kita sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Mungkin saudara sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak goncangan dan gangguan dalam kehidupan kita. Dan bagi banyak orang masih terasa dampaknya sampai hari ini. Mungkin ekonomi saudara tergoncang. Mungkin hubungan dalam keluarga saudara terganggu. Bagi saudara yang sedang menantikan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 3 berkata, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Lalu dia tegaskanlah Mazmur pasal 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya
nantikanlah Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita akan menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang, berhembuslah di tempat ini. Refnya, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Mengalirlah sekarang. Katakan urapilah. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Amin. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Amin. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Hadir di, mari kita bangkit bersama-sama. Urapi, oh, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Dia sudah membuktikan, Tuhan sudah membuktikan Dia bisa dipercaya. Dia Yesus yang bangkit dari kemenangan, bangkit dari kematian. Tuhan menawarkan kepada kita semua malam hari ini, apapun yang saudara nantikan. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul sesuatu, waktu terasa lama. Mungkin barangkali menurut kita tanda-tanda itu akan tergenapi, belum terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada rasa bosan untuk menunggu, apalagi menanti dalam ketidakpastian. Tapi malam hari ini, sebuah pribadi yang sudah berjanji kepada kita. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Bukan cuma hari ini, bukan cuma malam ini, tapi sampai selama-lamanya. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dia ada di tengah-tengah kita, mendengar setiap seruan doa kita, dan Dia siap menolong saya dan saudara. Apapun yang sedang kita nantikan, apapun yang sedang kita gumulkan, Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi, urapilah, urapi. Kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi, oh, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman Tuhan sudah kami terima. Sekali lagi kami mohon hikmat Tuhan bekerja atas kami semua, sehingga berita firman Tuhan bahwa Engkau Allah yang menepati janji, maka kami percaya sungguh kepada Engkau. Kuatkan dan teguhkan kami. Kalau saat ini ada jemaat-Mu dalam kelemahan, sedang menantikan sesuatu dalam kehidupannya, entah itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, entah itu pergumulan dalam bisnis dan usaha mereka, ataupun mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Tuhan, kami semua memandang kepada Engkau, Yesus yang berkemenangan, Yesus yang sudah berjanji, dan Yesus yang kami percaya. Kami sungguh percaya Engkau mengasihi kami, kami sungguh percaya Engkau melawat kami, dan kami sungguh percaya Engkau menjawab setiap doa dan kerinduan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami tiba di gereja tanpa kurang suatu apapun, maka perjalanan pulang kami ada dalam berkat dan pimpinan Tuhan.
Sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan penghentaran kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan tinggal tetap di dalam kehidupan kita saat malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Atau RBK ada pengumuman? Ada.